Perkenalkan, nama saya FX Subino Prayogo Kastu, biasa dipanggil Mbah B. Di Facebook juga Mbah B, Instagram, TikTok Mbah B. Kalau di YouTube channel saya adalah Mbah B Official. Saya usaha mie kelor Sido Katon. Ini adalah warung makan yang saya dirikan di lokasi Dusun Guntur Geni, RT 3, Dukuh 7, Kelurahan Poncosari, Kapanewon Seranjaan, dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Begini, jadi ada cerita panjang sebenarnya. Ini tempat ini kan sebenarnya tadinya gudang saya buat bikin giling gaplek ya tadinya. Ini untuk giling gaplek. Setelah giling gaplek pemasarannya agak lesu, lalu saya beralih untuk bikin mie itu. Lantas mie saya kepingin usaha itu dari hulu ke hilir. Jadi mie ini itu saya produksi sendiri, terus penjualan matangnya disinilah untuk pengenalan produk saya di tempat warung Sido Katon ini. Jadi di tahun sekitar 2018. Jadi bukanya 2017, buka 2 tahun. Lalu itu sempat rame ya. Jadi pelanggan kita sudah mulai berdatangan dari luar kota, dari Bandung juga sering ada kunjungan ke sini. Lalu untuk edukasi wisata dari tempat usaha untuk industri mie cap dokar itu langsung maamnya di sini. Jadi untuk makannya di sini. Belajar masaknya juga di sini. Lalu saya mengembangkan usaha untuk bikin mie kelor dan bumbunya. Di tempat ini kami menjual sebenarnya berbagai menu. Ini warung gluten free sebenarnya. Memilih mie kelor itu awalnya kita kan kepengen berinovasi ya. Saya selalu hidup itu selalu kepengen berinovasi, dari yang nggak ada menjadi ada. Jadi saya kepengennya menciptakan hal-hal yang aneh tapi bisa diterima oleh masyarakat. Ternyata apa yang saya eksperimenkan, saya coba itu ternyata berhasil. Jadi banyak penggemar. Terus di sini itu sebenarnya menunya menu mie gluten free, terus ada nasi goreng tiwul di sini. Ya, terus ada nasi goreng jagung. Ini jadi tidak hanya mie kelor saja di sini. Jadi kalau mau request yang serba gluten free di sini bisa. Baik, karena terganjal oleh pendidikan, Mas, ya kan sudah saya ceritakan saya itu hanya SMP. Kalau jadi pegawai gaji saya berapa? Dan saya pernah jadi pegawai di kebun binatang Gembiroloko, Mas. Waktu itu bayar saya cuma 26.000. Pertama 15.000 saya dibayar, terus 26.000. Nah, dari 26.000 itu kan benar-benar nggak cukup, Mas. Terus kita ada pikiran untuk merantau. Pertama kali dari Gembiroloko itu saya transmigrasi di Jambi, Mas. Setelah di Jambi saya coba bajai di Jakarta, itu ceritanya. Dari Jakarta jatuh bangun, pulang ke sini bikin mie itu singkat cerita. Terus saya membuka kulinernya karena mie-nya sudah jalan, saya buka kulinernya. Jadi di mana saya mengedukasi masyarakat itu kan terus dia mempunyai rasa ketagihan untuk makan selanjutnya, itu bisa saya bukakan warung di sini nih, Mas. Jadi saya tidak tertarik jadi pegawai karena pertama dari pendidikan yang hanya SMP, itu jelas kita nggak mungkin lah mau mendapatkan gaji yang besar. Tapi kalau dengan wira swasta, puji Tuhan saya bisa seperti ini. Kalau untuk jatuh bangunnya waktu kita memasarkan pertama kali untuk mengenalkan kepada orang, itu dulu persoalannya di bumbu. Jadi setiap kita bumbu itu masih pakai insting. Garam ngambil sedikit, lada sedikit, bumbu yang lain sedikit-sedikit. Itu kita masakin orang 5, rasanya juga 5 macam, Mas. Nah, itu kita belum bisa diterima di masyarakat.
Lalu saya punya ide gagasan untuk menciptakan bumbunya. Nah, bumbu racik itu yang juga saya kasih nama bumbu racik Sitokaton, itu cuman satu porsi cukup 5 gram udah, nggak usah dicicipin pun yakin enak gitu loh. Habis terus itu saya mengundang orang di sini saya masakin gratis, saya suruh mengkritik apa yang kurang di dalam saya menciptakan bumbu itu. Nah, dia bilang enak. Setelah itu saya keluar edukasinya, Mas. Saya di daerah Sedayu itu saya suruh ngumpulin orang 200-an, itu saya gratis bumbu sama minyak. Terus di kantor polisi di Polsek Serandaan itu juga pernah saya edukasi. Terus saya keliling, Mas. Nah, kalau 3 bulan ini lebih dari 2.500 saya untuk gratis orang itu saya edukasi. Nah, dari situ terus saya buka di sini itu lumayan bisa maju, Mas. Jadi yang mengenal mah orang-orang jauh. Jadi kendala pertama waktu itu kita udah mau jalan, udah mau rame, ada pandemi COVID-19 itu, saya tutup total itu. Baru buka 2 bulan kemarin, Mas. 2 bulan sudah mulai rame untuk rapat-rapat, ada kunjungan-kunjungan edukasi wisata itu. Nah, saya kan ceritanya menolong orang, karena saya tidak mungkin untuk menghandle warung ini sendiri. Karena pertama saya harus mengatasi kendala kalau seperti ada trouble mesin di pabrik minyak itu, saya tidak mungkin untuk di sini. Jadi saya hanya ngajarin. Kemarin ada orang mendekat minta tolong dikasih pekerjaan. Nah, saya ajarin masaknya, sudah bisa jalan, sudah mulai rame, malah tinggal pergi, Mas. Itu kendalanya. Kalau suka dukanya, apalagi yang namanya orang nggak seneng. Nah, kalau bicara soal orang nggak seneng, buka warung ini ada CCTV, Mas. CCTV ini kan ada 10 titik. Waktu mau buka dulu, pertama dulu udah ada bungkusan bunga disebar di depan itu, terus ada lagi tanah kuburan disebar di situ, kan kelihatan, Mas, dari CCTV itu. Terus ada lagi orang datang gali-gali halamanku itu kan sacor, jadi nggak bisa digali tuh, Mas. Nah, akhirnya cuman ditaruh, terus diambilkan tanah, dikasih gundukan di situ, ditaburkan di situ. Ada lagi itu di bawah itu dulu kan tiang lampu itu, di situ ada pohon beringin, Mas. Di pot itu ada pohon beringin. Itu di bawahnya ada bungkusan, Mas. Bungkusan putih dari kain kafan itu, dalamnya ada tulisan rajahnya itu, tulisan Arab itu, dikasih tanah, terus dibungkus, ditanam di situ. Saya tahu. Dan saya tidak akan bereaksi apapun. Karena saya bisa merubah doa orang jelek bisa menjadi baik. Jadi orang mendoakan saya jelek, nanti saya rubah menjadi baik adanya. Yang penting saya berusaha, hati sama pikiran sama hati saya berusaha baik adanya. Ini dari rombongan dari luar kota yang edukasi sama wisata ke Jogja itu kan banyak yang mampir, Mas. Apalagi kemarin juga ada pejabat dari Jakarta yang memang disuruh mampir ke sini sama atasannya juga sampai di tempat ini. Dan ini kunjungan kemarin 180 orang, Mas. Ini kalau duduk kan muat 160, tapi kalau duduk di bawah semua, tidak di atas, itu kan ada yang di atas. Itu bisa 200-an lebih. Itu saya kepingin di samping orang yang sudah datang di sini, para pejabat yang datang di sini, saya punya harapan semoga misa itu dikenal oleh orang nomor 1 setidaknya di Indonesia ini. Seandainya pengen mengetahui tentang apa itu Mike Lor Sitokaton, bisa buka di Facebook Mbah B atau di Google. Di Google kan ada warung makan Sitokaton, nanti bisa dilihat di situ menu-menunya. Dan nanti seandainya di sini kepengen belajar masak pun saya berikhlas hati untuk mengajari. Jadi di sini tidak hanya jajan, melulu jajan untuk makan di tempat, tapi kepengen tahu cara masaknya, kepengen diajari perhitungan keuntungannya, itu bisa. Gratis itu, nggak usah bayar kalau yang untuk curhat itu.
Ya jalani prosesnya, nikmati hasilnya. Tidak ada orang sukses itu tanpa proses. Yang penting pantang putus asa. Karena kita mulai berputus asa, di situ kita akan mulai usaha dari nol lagi. Satu, tekuni, geluti, dari ATM amati, tekuni, dan nanti bisa menghasilkan yang memuaskan. Ya contohnya yang seperti yang saya alami ini. Tidak ada sukses tanpa proses. Dan ibaratnya kita mau ke Jogja, kita naik mobil, fokuslah melihat kaca depan. Jangan sering-sering menengok spion. Sekali tempo saja kita tengok spion masa lalu, termasuk orang syirik, termasuk hal yang negatif itu adanya di spion. Itu hanya untuk introspeksi diri, tapi kalau fokus ke depan, tujuan kita adalah kaca depan lebih lebar daripada spion.